Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua nih. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini gitu kan. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya brother ya, untuk Fair and Greed Index sebenarnya dia masih cukup bagus ya dalam kondisi netral gitu bro ya. Indeksnya altcoin juga di area 25 stabil juga. Market cap di area 3,29 triliun dolar ya, naik turun bro untuk market capnya. Terus kalau kita lihat dari segi Bitcoin dominance itu masih sangat tinggi ya. Walaupun ada penurunan nih dari Bitcoin dominance dari 63,9 kali ini berada di area 63,7, ada penurunan dari Bitcoin dominance-nya. Cuman kalau kita mengacu pada indeksnya altcoin kan belum masuk dalam ranahnya alt session gitu bro ya. Jadi alt session itu akan terjadi saat Bitcoin dominance itu drop. Bitcoin dominance drop di bawah 40% bro. Mungkin kita akan melihat tuh yang namanya running alt session gitu ya. Semoga saja di tahun ini bisa drop. Semoga saja tahun ini Bitcoin dominance drop gitu aja bro. Nah, untuk mengatasi kinerja sektor kripto yang belum stabil seperti ini bro ya, ada tiga altcoin yang nantinya kalian disclaimerkan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas nih tiga altcoin yang notabene diprediksikan gitu bro ya, bisa membuat ATH di tahun 2025. Kita bahas. Nah, jadi di sini bro, bahkan ya tiga altcoin ini kan diprediksikan tuh bakal membuat ATH ya tepatnya di bulan Juni 2025. Semoga saja bro ya, semoga saja. Nah, ketiga altcoin ini apa aja kita akan bahas satu persatu bro ya untuk altcoinnya. Nanti kita berikan mungkin kelebihan daripada altcoin ini gitu kan, atau mungkin kalian bisa disclaimerkan sendiri nanti gitu. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Nah, untuk token pertama brother itu ada one inch ya atau inch ini ya bro ya. Dia harganya masih under 1 dolar. Oke, berbicara tentang marketnya, kita udah tahu lah ya market daripada one inch ini udah banyak sekali gitu bro. Termasuk ada Binance, Coinbase, Adbit dan masih banyak lagi exchange-exchange lainnya. Oke, kita masuk ke overview kali ini. Nah, dari overviewnya bro, market capnya juga under 1 miliar ya, masih di bawah 1 miliar. Tepatnya masih di area 285 jutaan. Terus kalau kita lihat dari segi total supply itu ada 1,5 billion yang udah tersirkulasi di pasar itu ada sekitar 1,38 billion. Nah, kelebihan ya atau kegunaan daripada si one inch ini bro ya, itu ada beberapa kelebihan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah tata kelola seperti governance ya. Nah, di mana pemegang token one inch ini teman-teman ya itu dapat berpartisipasi gitu kan dalam pengambilan keputusan protokol melalui mekanisme DAO-nya. Nah, terus yang kedua adalah token utility dalam ekosistemnya. Nah, jadi token one ini digunakan untuk memberikan insentif juga gitu bro ya kepada penyedia likuiditas dan tentunya penggunaannya atau penggunanya gitu ya. Nah, itu kita ambil potongan dari poin-poinnya aja. Sebenarnya kalau kita mengacu pada utility dalam ekosistem itu banyak, bisa digunakan dalam staking ya kan, mendukung pengurangan biaya gas dalam fitur one inch fusion mode kayak gitu bro ya. Terus yang berikutnya adalah pengoptimalan harga. Nah, jadi kalau kita mengacu pada one inch ini ya teman-teman ya, itu one inch network ya. Sorry, agak susah sih namanya. One inch, satu inch. Oke. One inch network ini dikenal sebagai DEX juga gitu bro ya. Jadi agregator paling efisien juga dan mengoptimiskan rute perdagangan lintas DEX-nya juga gitu bro. Jadi ini cukup menarik nih ya. Ada 4 kemitraan yang luas juga ya, integrasi multi chain kayak gitu bro ya, likuiditas tinggi dan reputasinya, ada time dan community tim ya, sorry bukan time itu waktu, time dan komunitas yang cukup kuat ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kalian disclaimerkan lagi. Dan untuk token kedua itu ada HNT atau Huan ya teman-teman. Memang harga daripada Huan ini udah lumayan mahal gitu, udah terlalu overpower mungkin seperti itu ya. Tapi kita nggak perlu beli satu token juga nggak perlu bro. Kita bisa beli hanya 20 dolar ya, masukkan aja 20 dolar gitu. Nggak harus terpatok satu token, enggak juga bro ya. Nah, kalau kita melihat dari segi marketnya, udahlah kalian pasti tahu untuk HNT ini udah ada di mana-mana gitu kan bro ya.
Oke, selain itu kalau kita lihat dari segi ini ya bro ya, overview, kita masuk ke sini ya bro ya. Jadi market cap ini udah di atas 1 miliar, tepatnya di area 1,39 billion. Untuk maksimal supply itu hanya sekitar 14,88 jutaan bro. Jadi supply-nya kecil ya dibandingkan dengan supply Bitcoin. Itu jauh lebih kecil supply-nya ini. Bitcoin kan di area 21 juta, kalau Kuan ini di kisaran 14,88 jutaan. Dan yang udah beredar di market itu ada 12 jutaan. Wajar aja kalau harganya lumayan gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa kelebihan daripada Kuan ini, oke. Nah, jadi Juan ini memiliki beberapa kelebihan seperti kasus penggunaan yang kuat, interoperabilitasnya gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi proyek Juan ini fokus pada interoperabilitas lintas blockchain. Oke, pasar yang sangat dibutuhkan karena banyak blockchain juga untuk saat ini ya brother-brother, masih siloid atau terisolasi. Nah, ini menarik ya. Terus yang kedua adalah kelebihan daripada Kuan ini sebagai fokus ke enterprise dan institusi juga bro. Nah jadi Kuan Network ini banyak bermitra juga gitu dengan institusi keuangan, bank dan perusahaan besar. Nah ini menarik juga ya. Terus ada model tokenomik yang kuat bagi Kuan ini bro. Jadi tokenomik Kuan ini atau KNT ya tidak dicetak tanpa batas supply terbatas. 14 juta token bro. Oke, apa KNT ya? Atau Kuan ini diperlukan untuk lisensi akses overledge ya atau biaya transaksi juga, staking dan akses premium di ekosistemnya juga. Nah, jadi yang berikutnya ada tidak perlu fork atau perubahan blockchain juga untuk si KNT ini. Jadi Overledger ya dapat bekerja atas blockchain yang ada tanpa perlu mengubah atau me-fork blockchain tersebut. Artinya adopsi lebih mudah ya. Nah, menarik ya. Terus di sini kalau kita lihat juga dari KNT ini bro, token utility dengan permintaan potensial tinggi. Ya, semoga saja bro ya, KNT ini walaupun saya punyanya di bawah 1 bro, tapi berharap KNT ini harganya bisa nyentuh di ribuan dolar gitu ya kan. Harapannya loh kalau kita mengacu pada segi market cap teman-teman untuk ke area 1.000 dolar dengan circulating supply 12 jutaan sih. Kayaknya market capnya nggak perlu gede-gede banget gitu, nggak perlu membengkak ya. Dia bisa masuk dalam kategori 20 besar atau 15 besar mungkin bisa bro ya. Harganya ke area situ, semoga saja ya. Oke. Dan berikutnya ada token SUI teman-teman. Nah SUI ini kan harganya masih cenderung terjangkau lah ya. Harganya di kisaran 3 dolaran gitu kan. Market cap, sorry bukan market cap ya. Market terlebih dahulu. Market kalian udah tahu sendiri lah SUI udah ada di mana-mana juga ya. Untuk market cap dia udah lumayan gede sekitar 10,95 miliar bro. Jadi market capnya udah gede dengan maksimal supply 10 billion dan circulating supply yang udah ada di pasar itu sekitar 3,39 miliar ya bro ya. Nah poin pentingnya yang perlu kalian ketahui untuk SUI ini adalah dia memiliki beberapa kelebihan nih untuk SUI ini bro ya. Kelebihannya apa aja? Seperti platform tingkat tinggi gitu ya dan stabilitasnya itu sebagai kelebihan daripada SUI ini ya bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat biaya transaksi sangat rendah juga di SUI. Ya, jadi SUI ini didesain untuk apa? Penggunaan massal lah. Jadi biaya transaksi yang sangat murah juga. Sangat cocok juga gitu bro untuk digunakan aplikasi DeFi, gaming dan social apps teman-teman seperti itu ya. Terus smart contract berbasis MOV Lex. Nah ini menarik juga nih. Jadi menggunakan bahasa pemrograman MOV yang awalnya dikembangkan oleh tim di belakang Libra, Meta atau Facebook ya. Menarik juga ini bro ya. Terus di sini pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi pengguna SUI ya tentunya transaksi hampir instan lah ya teman-teman ya. Untuk di SUI ini sangat ramah untuk penggunaan non crypto mainstream, fokus besar pada UX ya teman-teman ya, wallet dan tool yang lebih mudah digunakan juga tentunya. Nah dukungan untuk gaming dan social apps juga ya sebagai SUI ini bro ya. SUI ini kan dirancang sebagai apa ya, bisa dikatakan untuk aplikasi interaktif gitu ya bro ya, interaktif seperti game on chain dan social apps-nya. Nah
Terus di sini tokenomic dan utility. Jadi Sui ini kan memiliki utility juga gitu bro ya. Jadi sebagai apa, pembayaran biaya transaksi di jaringan, ya kan, staking untuk mengamankan jaringan dan mendapatkan reward juga bro. Ya berpartisipasi dalam governance, supply Sui terbatas juga gitu kan. Ya, dan di sini ada tim dan pendanaan tentunya. Jadi dibangun oleh Mainstand Labs ya teman-teman. Sui ini dibangun oleh Mainstand Labs, tim yang terdiri dari mantan engineering di Meta Facebook. Nah, ini cukup menarik sebenarnya untuk Sui ini ya. Sui ini adalah salah satu protokol layer 1 lah ya, atau blockchain layer 1 paling diperhatikan sejak tahun 2023 tentunya ya. Dan Sui ini mendapatkan julukan bakal menjadi pesaing yang cukup ketat bagi Solana. Semoga saja ya teman-teman ya, di ketiga altcoin ini di tahun 2025, tepatnya di bulan Juni, syukur-syukur bisa membuat ATH. Amin. Tetap semangat dan salam